Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar kembali melanjutkan materi yang telah lalu. Kali ini kita memasuki bab ketiga yaitu tentang zat, wujud zat dan perubahannya. Mohon dipersiapkan alat tulisnya dan nanti akan ditulis yang di, dianggap perlu. Di sini dalam mempelajari zat, wujud zat dan perubahannya kita akan mempelajari tentang jenis zat dan sifatnya. Yang pertama, yang kedua tentang perubahan wujud zat. Ketiga tentang susunan partikel zat. Zat itu sendiri apa? Zat yaitu sesuatu yang menempati ruang, artinya dia bervolume ya, dan mempunyai massa. Jadi yang punya volume dan punya massa. Jenis-jenis zat dan sifatnya ada zat padat, cair, dan gas. Zat padat itu bentuk tetap, volume tetap, hubungan antar partikel sangat kuat. Contohnya, misalnya kita lihat kayu, ya kayu itu kuat itu. Jadi ya kita nggak bisa bengkok-bengkokin, nggak bisa dibentuk jadi apa. Jadi tetap aja kalau kayunya dimasukkan ke dalam ember tetap jadi kayu saja. Kedua, cair di sini. Cair ini bentuknya tidak tetap, jadi tergantung tergantung wadahnya ya. Dimasukin botol jadi kayak botol, dimasukin gelas seperti gelas. Hubungan antar partikelnya juga cukup kuat ya, tapi tidak sekuat zat padat ya. Artinya contohnya kalau pada saat kita berada di apa ya, di air kita merasa kadang-kadang jalan pun agak susah ya, walaupun bisa cuman agak berat gitu. Berarti hubungan antar partikelnya cukup kuat ya, cuman tidak tidak sangat kuat. Selanjutnya dari sini ada gas. Sebentar, ada gas di sini. Gas itu bentuk tidak tetap, volume tidak tetap, hubungan antar partikel sangat lemah sekali. Jadi sangat lemah sekali. Contohnya kita kalau mukul, wah, kan ada udara tuh. Kita pukul tangan kita gerakkan ringan-ringan aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal situ ada gas ya. Karena apa? Jadi partikelnya sangat lemah ya. Jadi bentuknya juga tidak tetap, volumenya juga tidak tetap jadi gitu. Selanjutnya perubahan wujud zat nih. Di sini ada perubahan wujud secara fisika dan secara kimia. Secara fisika tidak menghasilkan zat baru, hanya berubah wujud saja. Jadi dia sifatnya reversible. Jadi kemungkinan dapat kembali ke wujud semula. Di sini contohnya nih, perubahan fisika. Gas, cair, padat. Padat ke cair namanya mencair. Cair ke padat namanya membeku. Cair ke gas namanya menguap, gas ke cair mengembun. Ini padat ke gas menyublim, contohnya kapur baris kalau menyublim. Ini gas menjadi padat mengkristal. Jadi di sini ada yang warna merah nih, sebetulnya ada warna merah nih. Merah ini artinya dia memerlukan kalori untuk perubahan wujudnya itu memerlukan kalori. Nah, jadi kalori ini juga menguap butuh kalori, menyublim butuh kalori. Nah, di sini ada juga perubahan wujud secara kimia, yaitu menghasilkan zat baru. Jadi berubah wujudnya dan dia menghasilkan zat baru. Terus dia mempunyai sifat irreversible, jadi tidak dapat kembali ke wujud semula. Di sini ada beberapa contohnya tentang pernapasan. Pernapasan kan kita ambil O2, mengambil O2 keluarkan CO2, nah tidak bisa kembali dia. Terus ini ada perkaratan besi juga, ada pelapukan kayu, ada fermentasi juga di sini. Jadi menghasilkan zat baru yaitu secara kimiawi. Selanjutnya susunan partikel di sini. Susunan partikel itu adalah ada berupa unsur, ada berupa senyawa, ada berupa campuran. Unsur itu unsur tersusun dari satu jenis atom saja. Terus sifatnya tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa terdiri dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia. Dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap, sifat berbeda dengan unsur pembentuknya. Untuk campuran tersusun dari dua atau lebih unsur senyawa secara fisika, dapat dipisahkan menjadi zat penyusun secara fisika. Perbandingan massa unsur penyusunnya tidak tetap, sifat sama dengan unsur pembentuknya. Ini contoh-contohnya, misalnya
N nitrogen, oksigen atau fero atau zat besi. Ini unsur atau senyawa ini ada dua, NaCl, ada natrium klorida. Jadi ada dua unsur di sini, natrium dan klorida. Jadi dijadikan satu jadi NaCl seperti garam dapur gitu. Terus H2O, air. Ini terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Selanjutnya campuran, larutan. Contoh campuran ada misalnya larutan gula, larutan garam, larutan kopi. Nah, itu bisa. Jadi bisa di ini katanya. Bisa dipisahkan menjadi zat pensulen secara fisika. Selanjutnya di sini ada tugas untuk materi kali ini, yaitu di sini ada gambar padat, cair dan gas. Di sini tugasnya itu perubahan wujud yang membutuhkan kalor ada pada nomor berapa dan sebutkan nomornya dan prosesnya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada berapa nih? Jadi ada 3 di sini, 3 nomor itu yang mana aja, terus itu apa nama prosesnya gitu. Misalnya dari padat ke cair ternyata butuh kalor, itu nama prosesnya apa? Ya, sebutkan di sini 3. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.